Hai Sobat Epic, siapa nih wanita yang paling kalian takuti? Pasti ibu kalian ya. Tetapi wanita-wanita yang akan kami bahas di sini mempunyai level menakutkan yang berbeda. Kesan seorang wanita yang lemah lembut pun tidak ada di diri mereka karena mereka sangat berbahaya. Penasaran? Jangan skip video ini ya. Hari ini kami akan membahas wanita paling menakutkan yang pernah ada di dunia. Kalian tidak hanya akan mengenal wanita yang menyandang gelar wanita paling berbahaya secara resmi di dunia, tetapi juga mengenal seorang pembunuh sungguhan yang membuat seluruh kartel di bawah kekuasaannya. Tak hanya itu, dia bahkan membuat seorang bintang dunia terpesona dengan penampilannya yang kasar. Jadi stay tune di sini karena video ini akan menjadi menakutkan dan berbahaya hanya di sini di Story Epic. Mari kita mulai dengan Natalia Baksvayev dari Krasnodar di Rusia Selatan. Seorang wanita yang sebaiknya jangan kalian pacari nih guys. Bersama suaminya, Dmitry, Natalia yang merupakan mantan perawat ini terbukti membunuh setidaknya 30 orang antara tahun 1999 dan 2017. Pasangan pembunuh ini sengaja menulis surat kepada orang-orang di platform situs kencan untuk mengatur waktu berkencan dengan mereka. Begitu waktu pertemuan untuk berkencan telah diatur, mereka akan menculik korban mereka atau memikat para korban langsung ke rumah mereka. Di sana, pasangan suami istri itu kemudian menghabisi korbannya dengan darah dingin. Namun kekejaman pasangan ini tak berhenti sampai di situ. Natalia memanggang pai daging yang sangat istimewa terbuat dari daging para korbannya. Pai daging yang istimewa tersebut kemudian dia jual ke bar dan restoran di sekitarnya. Dia juga bekerja dari waktu ke waktu di dapur kompleks militer tempat mereka tinggal. Di sana, Natalia juga menyajikan hidangan spesialnya untuk para peserta pelatihan. Namun kecerobohan Dmitry membuat polisi melacak pasangan pembunuh itu. Bahkan dia kehilangan ponselnya yang menyimpan foto-foto mengerikan dan eksplisit dari dirinya dan para korban. Ketika para petugas kepolisian kemudian menyerbu flat pasangan tersebut dengan alasan kecurigaan yang besar, bahkan para polisi yang paling tangguh pun saat itu benar-benar terkejut. Mereka menemukan banyak bukti dan petunjuk tentang perbuatan kejam pasangan itu. Sementara itu, pasangan pembunuh tersebut juga telah mengakui sebagian perbuatannya dan sekarang berada di balik jeruji besi. Selanjutnya mungkin kalian pernah dengar minuman campuran beralkohol yang cukup populer ini. Dan menurut kami dari namanya saja sudah benar-benar menjijikan karena faktanya minuman ini dinamai sesuai dengan nama wanita yang tak kenal ampun berikutnya. Bloody Mary atau yang biasa dipanggil Mary Tudor, dia bukan hanya Ratu Inggris pertama yang berkuasa, tapi juga seorang penganut Katolik yang sangat fanatik. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat dari tahun 1553 hingga 1558, lebih dari 300 orang Protestan kehilangan nyawa atas perintahnya. Bahkan dia menganiaya mereka yang memiliki keyakinan berbeda dan menghukum mati mereka di tiang pancang. Akibatnya selama 5 tahun masa pemerintahannya, ketakutan, kekacauan, dan kekerasan melanda negara tersebut. Diduga penguasa teror yang tidak memiliki anak ini tidak memiliki simpati terhadap wanita hamil sekalipun. Karena perbuatan kejam dan tidak bermoralnya itu, dia diberi gelar sebagai ratu yang sangat dibenci di Inggris. Kita lanjutkan dengan pasukan perempuan yang sangat berbahaya, yaitu para pejuang Peshmerga. Secara kasar, Peshmerga berarti mereka yang menghadapi kematian. Kekejaman pasukan tempur ini sudah terlihat jelas pada upacara pelantikan resminya. Bahkan para prajurit perempuan yang baru dilantik harus menggigit seekor binatang sebagai simbol bahwa lebih baik tidak main-main dengan para pejuang perempuan ini. Pasukan tempur wilayah otonomi Kurdistan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan digunakan terutama dalam perang melawan ISIS. Namun tentara perempuan jauh lebih ditakuti karena para pengikut ISIS percaya bahwa jika mereka terbunuh oleh seorang perempuan, mereka tidak akan masuk surga. Walaupun begitu, para tenaga Peshmerga ini juga sering mendapat kecaman dari organisasi hak asasi manusia. Ngomong-ngomong, berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang unit tempur Kurdistan atau Peshmerga ini, kami ingin tahu nih. Mari beralih ke Italia dan bos wanita pertama dalam sejarah klan Licciardi dan dengan demikian ke salah satu pemimpin paling kuat dari klan Camorra Neapolitan, Anna Maria Licciardi. Wanita yang kini berusia 71 tahun ini
yang dijuluki Ibu Baptis oleh para anggota gengnya, mengambil alih bisnis keluarga setelah kematian saudara laki-lakinya, Gennaro Licciardi, pada tahun 1994. Di sini, bisnis berarti berurusan dengan obat-obatan terlarang serta pemerasan. Dengan manajemen baru, Anna Maria juga mendirikan lini bisnis lain yang sangat dipertanyakan. Dia menjanjikan pekerjaan kepada para wanita muda dari Albania yang setelah tiba di Italia dipekerjakan di rumah bordil. Namun segera setelah para wanita itu tidak lagi berguna bagi klan, mereka akan dibuang. Karena banyaknya korban yang tiba-tiba muncul di Naples dan sekitarnya, terjadi protes besar di antara penduduk Italia pada tahun 1999. Akibatnya, sang ibu baptis julukan bagi Anna Maria dihukum pada tahun 2001 dan dipenjara selama 8 tahun. Namun hukuman ini ternyata tidak membuatnya kapok karena dia dapat melanjutkan bisnis mafianya yang kejam bahkan dari penjara. Selain itu, setelah dibebaskan pada tahun 2009, dia ditangkap lagi pada Agustus 2021 dan telah dipenjara lagi sejak saat itu, yang kemungkinan besar akan menjauhkan pemimpin klan tersebut dari bisnis gelapnya. Sekarang mari kita beralih ke wanita yang telah secara resmi menjadi wanita paling berbahaya di dunia. Faktanya, legenda kickboxing Amerika, Fredia Gibbs, menerima gelar luar biasa ini pada tahun 1994. Gelar ini dianugerahkan kepadanya karena kemenangannya yang mengejutkan saat melawan juara dunia kickboxing saat itu, Valerie Withanen. Namun bukan hanya itu saja, sebab kemenangan dan gelar kejuaraan dunia lainnya ikut menyusul, menjadikan Gibbs sebagai juara paling dominan sepanjang masa hingga saat ini. Faktanya, dari total 17 pertarungan tanpa kekalahan, Gibbs memenangkan 15 diantaranya dengan KO. Di antara pertarungannya, dia adalah kickboxer Afrika Amerika pertama yang memenangkan gelar juara dunia ISKA pada tahun 1994 yang berhasil dia pertahankan 2 kali sampai tahun 2001. ISKA mungkin adalah organisasi kickboxing terpenting di dunia. Pada tahun 1997, Gibbs memutuskan untuk pindah ke tinju profesional, di mana dia juga sangat sukses di sana. Bayangkan saja, di tinju profesional, Gibbs hanya menderita 2 kekalahan dari 12 pertandingan. Wanita itu juga memegang sabuk hitam taekwondo dan telah menjadi pemenang penghargaan All-American karena terampil dalam olahraga basket dan atlet-atletik. Karena prestasinya yang luar biasa dalam kickboxing, wanita berusia 58 tahun ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 atlet wanita Afrika Amerika terhebat sepanjang masa pada tahun 2016. Mungkin salah satu pembunuh berdarah dingin yang paling terkenal di Amerika adalah pembunuh para pria Aileen Wuornos. Daftarnya termasuk orang-orang yang belum subscribe Story Epic nih, bercanda ya guys. Faktanya wanita Amerika ini terbukti telah membunuh 6 orang pria dari November 1989 hingga Desember 1990 dan dianggap sebagai pembunuh berantai wanita pertama di seluruh Amerika. Dalam melakukan aksinya, Aileen Wuornos yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial ini melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh seorang pembunuh wanita. Dia benar-benar masuk ke dalam mobil korbannya, menembak mereka dan kemudian merampoknya yang digolongkan sebagai tindakan yang sangat kejam. Pacar Aileen saat itu yaitu Tyria Moore menjadi informan polisi dan membantu penyelidikan polisi. Saat itu Aileen Wuornos akhirnya dapat dihukum sebab selama percakapan telepon dengan pacarnya Tyria yang didengarkan oleh petugas polisi, Wuornos mengakui setiap kejahatan kekerasan termasuk segala rinciannya. Namun Wuornos kemudian mengatakan di pengadilan bahwa dia hanya bertindak untuk membela diri. Tetapi pernyataannya tersebut ditarik kembali selama penahanannya. Faktanya, Wuornos menjadi wanita kedua yang dijatuhi hukuman mati setelah 12 tahun penjara karena hukuman mati di negara bagian Florida telah diberlakukan kembali. Namun setelah ditelusuri, para psikiater menetapkan bahwa Wuornos menderita gangguan kepribadian antisosial dan juga gangguan kepribadian ambang. Kisah Aileen Wuornos telah menyita perhatian hampir di seluruh dunia, menghasilkan beberapa film dan dokumenter tentang penjahat dan kehidupannya yang tragis. Selain itu, setiap podcast dari True Crime telah melaporkan tentang dirinya. Wanita berikutnya adalah wanita yang sangat berbahaya bagi anak-anak muda yang lahir di Hamburg pada abad ke-19. Bidan Elizabeth Weiss yang disebut sebagai pembuat malaikat tidak hanya melakukan aborsi ilegal, tetapi juga menawarkan dirinya sebagai ibu asuh yang penuh kasih. Para pembantu yang dihamili oleh majikan atau anak laki-laki majikan mereka menerima tawaran perawatan ini dan membayar Weiss untuk itu. Namun alih-alih merawat bayi dari para pembantu yang malang tersebut, kabar bayi-bayi itu tidak pernah muncul kembali.
Misalnya ketika para ibu yang merindukan anak mereka dan berusaha mengunjungi anak-anak mereka, Elizabeth hanya mengatakan bahwa anak-anak mereka telah diadopsi oleh keluarga kaya. Sang bidan Elizabeth Weiss bahkan tidak menghentikan kejahatannya di depan cucunya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya perbuatan kejam Weiss ketahuan dan pada tahun 1904 dia dihukum mati. Terakhir kita lanjutkan dengan bos gangster Meksiko yang dengan penampilannya terlihat seperti saudara perempuan yang hilang dari keluarga Kardashian. Hal itu karena Claudia Ochoa Felix dari Meksiko berpose di foto-foto Instagramnya dengan riasan wajah yang sempurna dan pakaian yang mahal. Namun terdapat perbedaan yang paling mencolok antara dirinya dan keluarga Kardashian, yaitu Claudia suka sekali memegang senjata AK-47 di tangannya. Faktanya Claudia adalah pemimpin dari salah satu regu pembunuh paling berbahaya di Meksiko, Los Antrax, dan mungkin juga aktif sebagai pembunuh bayaran untuk gembong narkoba terkenal El Capo. Ketenarannya yang mematikan ini juga menarik perhatian selebriti dunia Drake kepada wanita cantik asal Meksiko ini. Bahkan sebuah obrolan antara keduanya dipublikasikan di mana Drake dengan jelas menggoda sang penjahat dan bahkan memberikan nomor pribadinya. Terlepas dari foto-fotonya yang menggoda dan dipuja oleh para penggemarnya, Claudia tidak pernah terbukti melakukan kejahatan. Namun wanita berusia 32 tahun itu meninggal dunia pada 14 September 2019 setelah berpesta semalaman meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil. Nah Sobat Epic, jika kalian menyukai video ini, pastikan untuk lihat video menarik dari kami tentang kasus-kasus kejahatan yang menggemparkan dunia lainnya. Caranya gampang banget nih, cukup like dan subscribe Story Epic agar kalian jadi orang pertama yang melihat video menarik dari kami lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian ya Sobat Epic, dan sampai jumpa di video berikutnya.